Kita mau rajin, dibisikin. Kita males, dibisikin. Pinter pun dibisikin, apalagi yang nggak pinter. Siapa yang nggak kena bisikan setan? Orang ikhlas. Udah, ikhlas itu ada di mana-mana. Entah dia di orang yang rajin, entah di orang yang awam, bisa. Masalah kita nggak bisa nilai diri kita sendiri ikhlas, benar nggak Mbak? Nggak bisa. Cuman kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan kita orang-orang yang ikhlas dengan amalan kita, biar kita selamat. Makanya kalau sekarang kalau udah tahu nih Bu ya, tipu daya setan, sekarang berarti baca ta'awudznya dengan penuh perasaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pokoknya minta sama Allah, ya Allah, supaya kita tuh apa? Berlindung dari segala godaan setan yang terkutuk. Makanya kalau baca Quran pun harus baca ta'awuz, dibanyakin dulu ta'awuznya. Kenapa? Godaannya baca Quran apa, Bu? Nah, udah benar ngantuk. Coba kalau baca WA, kata Winda tadi habis udah bentar bentar, tapi jam 8. Kalau baca Quran selembar aja. Wah, gitu ya. Itu pokoknya setan itu begitulah ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, setan itu nggak kenal nyerah untuk menggoda kita. Maka contoh ke orang anxiety yang asam lambung deh, kayak pernah saya ngobrol sama adik ya, adik Rohayani. Pernah kan ngalamin anxiety parah kan ya? Ini dia waktu ke rumah saya tuh mukanya pucet apa segala macam, masih parah anxiety-nya. Mungkin buat yang pernah kena asam lambung juga tahu kalau ada perasaan cemas itu rasanya nggak enak kan. Disitulah saya menyadari jahatnya bisikan setan itu bukan cuma yang kita anggap berhubungan dengan ibadah saja. Coba orang anxiety yang dibikin apa ya? Macam-macam kan. Takut mati lah, beginilah, begitulah, jantungku kenapa nih, sakit dikit, aduh kenapa nih, astagfirullahaladzim, kan katanya jantung soalnya suka berdebar, ini sakit sampai ke belakang. Tenang nggak pakai gitu? Itu termasuk kejahatan bisikan setan tuh, dibikin nggak tenang. Ya, kayak tadi saya bilang makanya, terutama sakit kaki tadi. Coba kita cek lagi. Nah, tadi kalau kita tadi Mbak Winda bilang kita di kelas kita ada kitab Ad-Dawa, kitab dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu sambungan dari sini Bu. Kalau Ibu tamat ini kita belajar itu. Biar kita tahu, oh ternyata saya sakit gara-gara bla 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 bla. Nah, nanti insya Allah boleh dipraktekkan di rumah. Yang tadi saya bilang satu dulu tipsnya untuk yang sakit kaki. Terus yang sakit ini bagaimana Bu? Ntar kita sambungin. Ini kitabnya ya. Tuh, nanti insya Allah nanti bisa kita selingin. Tetap aja sih introspeksi diri dulu. Tetap introspeksi diri. Satu, apakah ada pernah ucapan kita yang menyakiti hati suami? Apakah ada pernah ucapan kita yang nyakitin orang tua? Jadi kita kumpul dulu, saling keluarin dulu, maaf-maafan, insya Allah ketahuan. Mungkin saat ini kelihatannya kayak suami yang salah, tapi kita nggak pernah tahu pemicunya apa. Kan di surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia berusaha merubahnya sendiri. Maksudnya kalau kita lihat suami kita yang bermasalah, kita pengen nih rumah tangga kita berubah. Berarti kalau dia pengen suami berubah kan pengen rumah tangga tuh samara ya, seperti doanya selama ini. Kalau pengen satu kaum ini, satu rumah ini jadi baik janati dari diri sendiri dulu. Tadi kan hatta yoga yuruma bi anfusihim, mulai dari diri sendiri kata Allah Ta'ala. Berarti kalau masih ujian seperti itu, ada apa sama kita? Itu sih, emang itu butuh kelapangan dada buat mengakui. Saya tanya teman-teman di sini, siapa yang pernah, maaf ya, siapa yang pernah cuci kaki suaminya sambil minta maaf? Coba, saya pernah nyoba, beneran. Itu otomatis seluruh itu perasaan yang, ya paling si suami kebengong-bengong ya, ini ada apa nih, biasa cuci kaki sendiri cuciin. Coba, terutama yang punya sakit kaki tadi ya, coba dicuci kaki suaminya sambil, nggak usah diminum airnya, nggak usah ya, cuci kaki aja. Santai-santai aja kayak di spa Bu, kayak pedicure, manicure ya, sambil
ya maafin aku ya. Mungkin selama ini aku suka bikin ayah kesel, ayah ngeganjel tapi nggak mau ngebit. Nah, kan cewek gitu, suami kadang-kadang iya iya aja karena nggak mau ribut. Jadi kita minta ridhonya. Kenapa? Karena dia kunci surga kita. Sekarang kalau emang pengen masalah ini di rumah tangga kita ini dikasih solusi sama Allah, dikasih jalan keluar, coba kita minta maaf dulu dari yang mungkin perlu kita butuhkan maafnya gitu loh. Orang tua kita, suami kita, anak-anak kita. Urutan pertama suami dulu, terus kita ke orang tua minta maaf juga, sama anak-anak kita peluk-pelukin. Insya Allah. Coba Bismillah. Gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Maaf ya Mbak, coba nanti eh, dicoba tips kayak gitu. Nah, ditutup muka dibilang muji kaki suami. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar. Tipsnya belajar terus. Jadi pertanyaan Mbak Nurul, tipsnya biar kita bisa kos. Karena itu tadi Mbak Nurul, kita manusia ini memang nggak bisa stabil. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu memang udah sunatullahnya, dia kadang nambah, kadang berkurang. Kata Ali bin Abi Thalib, makanya beliau berpesan, Ali bin Abi Thalib bilang, kalau kita lagi males, lagi futur, jangan tinggalin semuanya. Ya, kalau nggak bisa kerjain semuanya, minimal jangan tinggalin seluruhnya. Maksudnya apa? Biasa sholat tahajudnya 6 atau 8 rakaat. Lagi males banget. Satu usahain bisa. Witir. Paling nggak jangan ada yang lepas gitu loh. Kayak kita mau ketinggalan orang, paling nggak kita dapat ngambil bajunya gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau kata Manul, gimana tipsnya biar kita bisa tetap ikhlas, terus tuntut ilmu, biar ketika dengan ilmu itu kita tahu kita harus ngapain. Apa? Kita bisa istighfar setiap saat, ya kan? Kita bisa berusaha menjaga ketaatan kita karena kita kumpul sama orang-orang yang terus ngingetin sama Allah. Nah, lagi-lagi kemarin di kelas kita ya, setan itu ibaratnya serigala. Kita ini ibaratnya kambing-kambing, maka penggembala kita tuh rob kita. Di hadis Rasulullah kasih perumpamaan, serigala itu nggak mungkin deketin kambing yang lagi dekat sama penggembala. Bener nggak? Dia pasti deketin kambing yang jauh, yang menyendiri. Makanya tetaplah dalam jamaah. Maksudnya apa? Tetap bareng-bareng. Teman-teman kalau lagi bareng-bareng gini, enak gak hati kita ngobrolin begini segala macam? Ingat nggak? Apa? Tenang nggak? Walaupun kita sampai rumah sih kacau lagi gitu ya. Suasananya kacau lagi, hati kita lebih tenang, gitu, lebih lebih strong. Jangan pulang yuk, gitu ya. Insya Allah gitu ya Mbak Nurul ya. Jelas ya, pokoknya belajar. Makanya kalau dibilang ibadah seumur hidup itu bukan pernikahan. Ibadah teragung, termulia sepanjang hidup kita adalah nuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Jadi nuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai liang lahat. Nah, mulai buayan pantesan bayi ditimang-timang di itu ya dibacain kayak gitu. Sampai mati nuntut ilmu. Biar apa? Biar selamat. Apanya? Hati kita gitu. Karena hati itu kan tempatnya setan. Kalau kita nggak jaga, terus jadi kalau kita boleh bilang hidup ini ya perjuangan, perjuangan ngejaga hati. Jagalah hati. Jelas ya Mbak Nurul insya Allah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Gak ada. Baik, kalau emang gak ada yang bertanya, terakhir boleh. Mm-mm. Saya juga malu Mbak. Ah, Masya Allah. Betul. Sombong tanpa kita sadari ya. Isu apa ini? Isu. Apa Pak?
Nah, itu ya. Dia tahu nggak dikatain sama Mbak waktu itu? Wah, alhamdulillah. Oh ya Allah, pinter banget ya. Enggak, at least begitu jadi nggak nyakitin orang. Kenapa? Soalnya gini, kalau kata ulama, sedosa-dosanya kita paling aman dosa kita sama Allah saja. Jangan libatin manusia. Karena kalau udah libatin manusia, kita harus minta ridhonya dia dulu, baru kita minta ampun sama Allah. Bagus dia bersandiwara waktu itu. Jadi tinggal ngapain Mbak? Taubat sama Allah. Ya taubatnya kapan nih? Tiap malam boleh. Kalau nanya, emang taubat itu harus tiap malam atau sebulan sekali? Tergantung. Saya tanya, punya dosanya berapa bulan sekali? Makanya sebulan sekali ya. Yakin dosa cuma berapa kali setiap bulan? Dari tadi bangun subuh sampai ke sini, siapa yang nggak bikin dosa? Alhamdulillah, nggak ada. Ngapain lu di jalan lo? Pasti ngatain orang. Jadi Mbak, siapa namanya Mbak sayang? Mbak Ningsi. Jadi Alhamdulillah ya terketuk ya. Oh gitu ternyata itu tadi kan dosa-dosa yang kita nggak sadari kita ngata-ngatain. Nah sekarang Mbak itu boleh Mbak sholat sunat taubat. Lalu setiap selesai sholat fardu banyakin istighfar. Ya kemudian kalau Mbak lagi ada rezeki bersedekah, Mbak sedekahnya bilang ya Allah mudah-mudahan orang itu dimudahkan urusan. Jadi doain tuh, ingat muka-muka yang Mbak kata-katain waktu itu. Doa dari muslim ke sesama muslim yang gak dikenal itu ijabah. Jadi doain tuh semua mereka, ya Allah mudahin urusan mereka ya Allah. Lancarin, berkahin, sehatkan mereka. Ih, enak banget ya dapat doa ya, Masya Allah. Insya Allah jelas ya Mbak ya. Oke, sama-sama. Ah boleh banget, dari tadi dong. Silakan. Wih, Masya Allah, tabarakallah. Terus, serem gue. Nah, bilang Nadia, istighfar, astagfirullahaladzim. Bukan karena saya, langsung jawab kan gitu. Terus, terus pertanyaannya, terus selesai kalau ada yang emas bawa sini. Bener bagus itu dia hati-hati. Saya boleh tanya, bisanya dari mana ya bisanya? Pertanyaan itu bukan masalah susuknya. Kebisaan mengobati itu dari mana? Oke, kejawen. Oke. Nanti nggak merah nggak kuning gitu. Nanti nanti kita japrian Mbak ya, jalur khusus. Oke, jangan di sini. Ntar banyak yang pengen pasang susuk ntar. Kalau ada yang berlian bawa sini ya. Iya, kalau bisa ada kalau bisa ada sertifikatnya. Alhamdulillah, Bu siapa namanya sayang? Bu Suama. Bu Suama berarti udah mengurangi atau udah berhenti banget untuk ngobatin orang? Udah di depan ngobrol lagi, astagfirullahaladzim. Terus, terus, pokoknya kelihatan aja di Bu Suama tiba-tiba gitu ya. Subhanallah.
Hmm. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu caranya udah benar sih. Ya. Nah, tinggal alhamdulillah Mbak Suma kalau boleh jangan absen kelas ini ya. Ya, jangan absen kelas ini biar kebisaannya Mbak Suama itu insya Allah tetap tetap dikawal sama tauhid. Ya, Mbak Suama bisa tahu nanti di mana tempatnya Mbak Suama apa namanya bersikap. Kalau misalnya ada yang bilang kalau nanti Mbak Suama mulai mengobati lagi, pertama sama-sama bilang, yuk kita istighfar dulu. Gitu sama pasien ya. Mari kita istighfar bareng-bareng. Kita minta sama Allah yang menyembuhkan, bukan saya ya Bu, gitu. Ya jadi bukan saya, tapi Allah. Kita sama-sama minta sekarang sama Allah. Saya cuma ngebantuin, cuman perantara, gitu, asbab. Sekarang masalah sembuh atau tidak sembuh juga itu dari Allah. Jadi kalau sembuh alhamdulillah, kalau belum sembuh paling nggak kita dapat pahala sudah ikhtiar. Jadi ini ladang dakwahnya beliau nih malahan, masya Allah. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, janjian sampai ada susuk saya keluarin gitu Bu. Saya ada susuk ultra biru di rumah. Terakhir, nah jadi teman-teman, alhamdulillah insya Allah materi kita sudah selesai. Kita kenalan sama Tauhid. Kerasa nggak penting banget belajar Tauhid? Ikutin kelasnya yuk. Bismillah, ntar kita buka Agustus. Tapi Bu, saya kasih tahu lagi. Nah, yang namanya tuntut ilmu itu pasti setan nggak kenal nyerah untuk ngegodain. Bener nggak? Jadi kita butuh semangat, butuh tekad yang kuat. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa Imam Syafi'i Bu? Imam mazhab kita ya. Dia bengong dong Imam Syafi'i siapa? Dia ngeliatin Winda. Enggak ada hubungannya sama Winda, enggak ada. Jangan lirik Winda, jangan. Siapa Imam Syafi'i Mbak Nung? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wahai saudaraku, kita tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, kalau pengen dapat ilmu harus ada 6 perkara ini. Kalau masih berat salah satunya, jangan salahin. Kalau kok perasaan gue ngapalin belum apal-apal, mungkin ada yang 6 ini belum dikerjain. Gitu loh. Apa 6 perkara ini? Pertama, zakaun. Apa zakaun? Kecerdasan. Ya, gue dari dulu rankingnya cepet. Kecerdasan ini bukan kecerdasan akademis ya Bu, bukan. Maksudnya kecerdasan itu ibu tuh hati tuh sadar kalau kita tuh nggak belajar, kita pasti nggak akan tahu terus gitu loh. Nih gue harus belajar nih, gue harus kayak Mbak Suamah tadi udah merasa, wah iya nih. Makanya beliau bertanya, kenapa? Biar nggak salah, ya kan? Alhamdulillah, berarti Mbak Suamah cerdas, yes, menyala. Barokallahu fik, astagfirullahaladzim. Pertama kita punya kecerdasan, insya Allah semua di sini cerdas. Kenapa? Karena tahu kita harus belajar. Yang kedua selain kecerdasan kita harus punya hirsun. Apa hirsun? Keinginan yang kuat. Pengen pengen belajar, pengen tahu. Begitu hari haknya, kayaknya selimut enak banget tuh di kelon. Jadi kurang kuat hatinya. Jadi kedua hirsun, keinginan yang kuat. Yang ketiga punya apa Bu? Kesungguhan, ijtihadun. Apa kesungguhan? Kayak Mbak Nung. Kadang-kadang pakai kereta, Winda pakai motor ke daerah saya di Pondok Aren. Bu, orang nutut ilmu itu Bu, debu-debu yang nempel di ban kendaraan itu semuanya bernilai pahala jihad. Orang nutut ilmu itu keren Bu. Kerennya apa? Ketika dia lagi dalam majelis ilmu, apa yang dia mintain itu ijabah. Sama kayak orang yang doa di malam-malam gelap, dia sholat tahajud dengan khusyuk, itu sama. Jadi kalau lagi pengen nutut ilmu, biasanya pasti ujiannya ada aja. Entar si anak yang ngeselin, entar si ini, si itu segala macam. Jadi kita harus punya tekad yang kuat, kesungguhan, ijtihadun. Makanya manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Setelah kesungguhan ada dirhamun. Apa dirhamun? Siap keluar biaya. Jangan merasa nggak ada, gue nggak bisa, gue nggak punya. Jangan. Minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen belajar. Ya Allah, saya bisa segini. Allah yang cukupin kan.
Apa yang kita keluarin itu ntar di akhirat itu jadi tabungan, Bu. Apalagi kalau buat ilmu. Ya, jadi jangan pernah merasa nggak bisa. Bismillah kita bisa seberapapun. Walaupun kalau misalnya memang nggak bisa banget, bisa kita paling bisa diomongin kan sama tempat belajarnya. Apalagi buat anak yang misalnya mau bimbel apa. Pokoknya kalau buat pendidikan jangan merasa tidak bisa. Itu maksudnya gitu Bu ya. Buat ilmu, apaan sih lo? Pakai begini, pakai begitu, jangan. Ya, anak itu bawa rezeki masing-masing itu benar. Di tauhid nanti kita ketemu di bab pertama. Jadi zakaun, hirsun, ijtihadun, dirhamun, lalu suhbatu ustaz. Apa suhbatu ustaz? Bersahabat dengan gurunya. Ya kali gitu saya ngajar terus kita berantem. Kenapa? Apa yang kelima tadi Bu? Suhbatu ustazin, yaitu bersahabat dengan guru. Jadi kalau kita mau enak belajarnya, yuk kita punya rasa persahabatan. Yang lagi sebel-sebel sama saya, nanti kita lerai, oke? Iya kagak boleh musuh sama guru, kagak enak belajarnya kan? Ente gimana? Ganjil nggak sama diriku? Terakhir apa? Tulu zaman. Tulu zaman itu butuh waktu yang panjang. Artinya Bu, jangan pernah kalah sama rasa bosan. Orang belajar itu udah pasti sunatullahnya, fitrahnya dia ada bosennya, ada capeknya. Ah malas nggak bisa-bisa juga, nggak ngerti juga, puyeng banget kepala gue tiap belajar. Aduh, mungkin niatnya belum diperbaikin. Jadi apa? Mbak, satu, dua, tiga. Ketiga dari depan dekat kursi. Mbak siapa namanya? Mbak Ratna. Ratih tuh kan, salah kan, saya terbikin nasi kuning lagi. Apa 6 syarat nuntut ilmu kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, Mbak Ratih? Iya, zakaun. Zakaun apa Bu? Cakep. Kedua, tuh. Ijtihadun. Cakep. Dirhamun. Suhbatul ustaz. Yang keenam, berarti jangan ngarepin belajar pendek cepet pinter. Belajar itu emang harus lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu dia aja masih ponakan Rasulullah SAW, itu dia mencari satu hadis aja 3 bulan. 3 bulan Bu, melakukan perjalanan 3 bulan, padang pasir segala macam panas, sampai depan pintu Rasulullah dia pingsan, dehidrasi, mimisan. Satu hadis. Kita sekarang kalau ke Gramedia beli buku hadis langsung dapat 500 hadis ya. Makanya nggak masuk ke kepala kita, nggak ngerasain perjuangannya. Baik, jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillah saya sangat senang banget, bahagia. Alhamdulillah banyak yang berminat hadir. Karena ini keuntungannya bukan buat saya, tapi buat kita semua masing-masing. Keuntungannya buat ibu, manfaatnya buat ibu lebih tenang, lebih yakin menghadapi kehidupan. Insya Allah juga nanti menghadapi suami dan anak lebih mantap lagi. Pasti ada perbaikan yang akan ibu rasakan di dalam rumah kita masing-masing. Baik, jazakumullah khairan kasiran. Udah gak ada yang nanya lagi ya, insya Allah ya. Yang di online juga enggak ada kan Win ya? Alhamdulillah enggak ada. Baik, banyak juga boleh. Hmm. Kita benerin. Alhamdulillah ya. Ini kalau Allah nggak bikin kita bakalan gitu loh. Jadi kita halus. Jadi dakwah itu pun juga gitu Bu ya. Walaupun kita benar, jangan sampai kita kehilangan adab. Jangan sampai kita kehilangan perasaan ketika ngasih tahu orang. Imam Syafi'i pun berkata, kalau kamu ingin nasihatin aku ketika kita berdua. Ya, itu tandanya kamu sedang menyayangi aku. Tapi kalau kamu nasihatin aku di depan orang banyak, itu kamu sedang menghina aku. Imam Syafi'i.
Lagi kita, bukan hina lagi. Gitu ya. Oke, baik. Insya Allah gitu ya Mbak Gina. Insya Allah dengan kita belajar kita jadi lebih tahu celahnya buat masih masukan ke orang lain. Jadi kita bisa kasih masukan tanpa membuat mereka tersinggung. Baik, alhamdulillah. Apa sih? Nggak boleh. Setan bisu. Punya ilmu nggak disampaikan. Itu setan bisu. Ya, oke, silakan. Orang kan, bukan keluarga yang penting. Oh nggak apa-apa. Yang penting tidak ada masalah kan. Dan kita sudah memaafkan. Dan ini konteksnya dia yang ngulangin. Insya Allah bukan kita yang punya salah, ya kan? Dan ini kebetulan keluarga. Emang setannya silaturahim tuh ya. Aduh, silaturahim itu berat ya. Silaturahim itu dahsyat. Silaturahim itu perkara yang Allah anjurkan banget. Bahkan doa-doa kita walaupun ini demen banget pala ini ke kanan dah. Di geseran kiri nih. Ya, silaturahim itu sangat Allah anjurkan. Bahkan Allah berkata pada rahim, siapa yang menyambung kamu, dia menyambung hubungan denganku. Barang siapa memutus kamu, dia memutus hubungan dengan aku. Itu rahim ada di atas aras waktu itu. Jadi artinya setan tahu banget amalan-amalan yang paling keren buat kita, maka ujiannya paling berat. Beratan mana Bu? Silaturahim atau acara keluarga dengan nongkrong sama temen? Silaturahim kan? Enak kan nongkrong sama temen? Kita hahihi, karaokean, ngopi. Enak kan? Nggak ada apa-apanya tapi. Silaturahim berat. Tapi dapat apa Bu? Dapat rezeki tak terduga, umurnya panjang, yang sakit disembuhkan. Setan tahu itu, makanya dihalangin. Kenapa? Setan nggak pengen lihat kita sehat. Setan nggak mau lihat kita dapat rezeki. Setan nggak mau kesulitan kita itu dapat jalan keluar, maka dihalang-halangi. Nah, satu lagi kalau tadi Mbak bilang, tapi dia bikin salah terus, boleh Mbak, sikap kayak gitu boleh. Nggak usah nganggap dia ada gitu kan, tapi kan nggak kelihatan kan di wajahnya Mbak kan. Cuman Mbak berusaha, ya udah nyentengin perasaan sendiri biar nggak sakit hati, ya kan. Nah, satu lagi saya kasih tahu juga silaturahim itu pun tidak harus ketemu muka. Oke, yang penting bukan hati kita bilang, pokoknya gue nggak ngakuin dia lagi, jangan. Cuman Mbak cuma bilang, ya udahlah ada nggak ada dia bodo amat, gitu kan, ya kan. Dan ini konteksnya dia yang bikin salah bukan kita. Berarti Mbak sudah lebih dulu melapangkan dada Mbak sebelum dia ngeselin. Alhamdulillah, insya Allah itu nggak apa-apa, ya. Yang penting jangan pernah kita sampai nggak mau mengakui lagi hubungan kekeluargaan. Kalau teman, tinggalin. Saya kasih tahu ya, teman ibu-ibu, kalau dia teman hanya teman bukan keluarga, tinggalin. Telepon boleh, remove boleh, blokir boleh. Kenapa? Kalau teman itu kata Ali bin Abi Thalib emang harus dipilih. Kalau orang bilang, ih teman sih milih-milih emang harus dipilih. Kayak paling baik aja lo, emang justru gue belum baik, makanya gue milih gitu. Ya, kayak paling solehah, karena gue nggak solehah gitu. Jadi kita perlu orang yang bisa ngingetin kita, saling tarik. Karena kata Ali bin Abi Thalib, teman itu agamamu. Ya temanmu adalah agamamu, maka pilihlah siapa yang kau jadikan teman dudukmu. Teman duduk itu berarti kan teman ngaji, teman ngobrol, teman curhat. Kalau kita nggak pilih-pilih tempat kita curhat, solusi kagak, rame iya. Bener nggak Bu Rati? Jangan salah tempat curhat, curhat ke kita aja. Asik. Kenapa Bu? Saya orang lupaan soalnya. Baik ya. Iya, silaturahmi itu yang ada hubungan darah. Oh jelas sekandung. Pokoknya ipar ke entah dia eh, apa saudaranya ipar kita. Pokoknya kalau udah terjadi hubungan darah karena pernikahan itu semua saudara kita. Iya, hubungan kekerabatan benar.
Kalau masih keluarga, pahitnya kayak apapun, jalanin silaturahim. Tapi kalau orang, cut. Itu aja. Ya, karena tabiat itu menular, kata Ali bin Abi Thalib. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti kalau mau daftar kelasnya sama Bu Winda. Ingat, kalau udah mulai bosan-bosan, capek-capek belajar, ingat yang 6 tadi pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, alhamdulillah, saya serahkan ke Bu Winda. Baik, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan mengenai kelas yang akan kita buka bulan Agustus nanti. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya bisa banget. Jadi tadi pembicaraan kita sebelumnya sebulan itu sambil Bu boleh? Sebulan 2 kali, minggu pertama di hari Jumat, minggu keduanya di hari Sabtu. Kami juga mengakomodir yang ibu-ibu karyawan. Enggak, artinya pokoknya pertemuan kedua. Jadi dalam 1 bulan itu, karena nanti saya di protes ibu-ibu karyawati ini nih, kami mengakomodir yang karyawan juga gitu ya. Karena karyawan juga teman kita juga ya. Kalau maunya Selasa Sabtu, mungkin saya yang keberatan. Aku juga ada kelas Sabtu juga. Apa? Hah? Iya ya, jadi makanya dalam satu bulan itu 2 kali pertemuan, ada hari Jumat dan ada hari Sabtu. Karena ada beberapa permintaan juga yang keberatan di hari Sabtu terus gitu ya. Dan selalu hybrid ya. Semoga Bapak itu ada. Semoga saya bisa diajarin. Nah, ngerti-ngerti kalau saya kurang cerdas beginiannya, Masya Allah. Mungkin itu kalau waktu kita mulai dari jam 9:30 barangkali ya sampai sebelum zuhur, Insya Allah zuhur sudah selesai. Sejumat dan Sabtu. Gimana? Jumat mungkin? Jumat juga mungkin pagi ya ya? Jadi maksudnya kalau misalnya tidak bisa hadir di hari Jumatnya. Oh nggak bisa deh. Iya kan kalau orang kerja katanya curi-curi Zoom namanya dosa gitu. Nanti kamu lihat rekamannya aja deh kalau gitu ya. Ini mah mintanya malam mulu. Coba Jumat yang misalnya siang siapa? Jumat. Habis zuhur misalnya. Itu bukan bobo time ya. Nanti ada lagi alasan yang ngantuk. Ini namanya ijtihadun. Gue nanya doang gini. Oh iya siap. Jumat siang siapa yang ngacung? Jumat siang. Iya. Siang lah. Masih antar jemput. Kita mau bisaan ya. Nanti kalau Jumat siang, Sabtu pagi gitu ya. Jumat siang, Sabtu pagi. Gitu. Busuknya banyak banget. Busuk amat. Ya udah insya Allah. Berarti Jumatnya siang, Sabtunya pagi ya. Ya insya Allah semoga Allah mudahkan. Tuh makanya naik kereta kata. Tahu kan perasaan dia gitu. Kalau tiap Rabu kita ke tempat dia gimana perasaannya dia tahu. Berarti siangnya Jumat berarti habis zuhur gitu ya. Habis zuhur insya Allah di hybrid juga jadi ada online dan offline. Jadi Sabtunya ya seperti ini ya. Udah gitu aja. Itu udah kelar bersama kan berarti ada alasan lagi bentar ya. Syukurin. Ke Bekasi aja nyampe ke Ustadz Umar Mita. Ada rekamannya Bu. Makanya ada online. Pasti. Oh nggak ada ulangan. Nggak usah ulangan dong. Ujian hidup kita udah banyak Mbak Nung. Gak apa-apa. Mau nambah ulangan. Oh dia mah. Soalnya kan temennya orang beriman ujian Mbak. Jadinya ya Mbak Nung hobi banget ujian. Iya. Mbak, ditentukan. Online boleh. Ini emang dibikin kelasnya se-fleksibel mungkin gitu ya.
Iya. Sambil makan, sambil ngemil. Nggak usah pakai gincu kalau online. Gitu kata Febri. Oh, boleh. Tapi kan Allah mudahkan ibu ya kita semua. ya kan banyak hikmahnya kalau kita sering bertemu gini kan. Nanti juga mau ada beberapa teman dari UMKM yang tersohor ini dari ibu ini tersohor. Jadi ibu ini ngasih ide kalau misalnya kita datang nanti kita akan adakan pasar UMKM kecil-kecilan gitu ya. Jadi saling membeli, saling membantu, saling jajan juga karena ya karena jajan itu tadi udah ada tuh gara-gara lu rusak itu jadi hilang lupa gue mau ngomong. Insya Allah dicita banget sama bu gurunya. Ada lagi pertanyaan barangkali bukunya gimana Bu? Buku ntar kalau misalnya kita memang sudah fix siapa yang mau daftar, nanti kita bikin grupnya, nanti kita kasih info sama-sama. Berarti kita berlanjut ke materi ya, berlanjut ke pembahasan kafalah ya. Ya, bentar. Hah? Oh iya. Oh, Ini yang begini nih kalau nggak diomongin dari awal nggak enak gitu ya. Mohon maaf nih Ibu. Jadi untuk jangan buang muka dong, bantuin. Oh mau minum. Jadi untuk pendaftaran dengan bukunya untuk kelas pertama, bukunya ini 175 itu udah termasuk biaya infak 1 bulannya. Ya, jadi dapat buku ini kalau yang udah punya buku berarti bayarnya berarti 100.000 aja. Jadi infaknya 100.000 per bulan. Ya, udah gitu aja. Kita akan mulai di bulan Agustus, minggu pertama bulan Agustus ya. Boleh. Nanti ada kertas yang saya sebarkan itu mungkin ditaruh nomor teleponnya nanti akan saya buatkan grupnya. Yang di yang di online, yang di Zoom juga nanti bisa japri ke saya kalau mau daftar. Muka gue mana sih? Tuh ya. Sip. Ya. Jaraknya 2 minggu sekali gitu ya. Biar kangen banget gitu kalau ketemunya. Iya benar. Oh iya, ada juga yang bertanya apa sesi rukiahnya ada nggak kalau kelas tauhid ini? Jadi di kitab tauhid ini di bab berapa ya bab 8 itu ada bab tentang rukiah. Nanti kita akan belajar untuk rukiah mandiri pasti dibantu sama Unsai dengan timnya. Ada Bu Amah, Masya Allah. Ya, gitu aja. Kalau bisa pas bab 8 hadir. Nah, nggak bisa online. Iya. Online cuma buat nyimak. Iya, di luar kota. Karena kita bisa sambil belajar rukyah mandiri sambil insya Allah memegang bagian-bagian yang memang bermasalah. Gitu. Bagian kantong yang enggak. Terus ada yang bertanya juga lanjutannya tauhid itu ada dawa itu bagaimana urusannya? Masih jauh ya. Enggak mungkin ada yang mau tanya mungkin di spill sedikit sih ada dawa itu gimana? Udah tadi ya? Ini kenapa saya rekomendasikan harus selesai tauhid dulu karena ini kan kita bicara tentang penyakit dan obatnya. Tapi ngomong penyakit hati maksudnya Bu ya. Jadi ini sangat erat banget kaitannya dengan tauhid ini. Semua urusan di hati semua deh. Urusan keyakinan, urusan kita introspeksi diri. Bahwa ternyata makin kita tahu, oh ternyata ya sakit saya ini karena. Insya Allah sih gitu sih. Ya. Jadi bagusnya setelah ini. Jadi sabar-sabar ya Ibu, saya masih panjang perjalanan kita. Ya semoga Allah meridhoi apapun yang kita ikhtiarkan untuk kita menjadi yang lebih baik. Belum Bu, masih bab 8 rukiahnya Bu. Oh udah belum. Ya, semoga teman-teman juga diberi kemudahan, diberi kelapangan dada, kelapangan waktu juga untuk tetap mengikuti kelas tauhid ini. Baik, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebetulan mama saya hadir hari ini menyiapkan sedikit makan siang nih. Bukan makan siang sih, ya ini sih udah mau makan siang. Nanti tolong dicicipi. Mamanya mana di situ. Jadi silakan nanti langsung dirapihkan mejanya ke samping, kemudian menuju ke dapur. Yang di online
Kamu makan siang di rumah masing-masing ya. Oke, Bu Bos. Bilangin kamu ada bilangin kamu ada bukan di belakang ini tuh pakai game dia. Baik. Assalamualaikum Iya, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi masih ngomong. Febri mau ke Mbak Mung? Terima kasih ya yang di online Iya, ya. Saya makasih Mbak Winda. sudahkan. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau daftar ke Japri aku ya. Iya. Makasih Bunda Winda. Assalamualaikum.